Semuanya. Malam. Oke, kita sapa-sapa dulu kali kayak nonton ya. Boleh. Udah pada nungguin nih dari tadi pasti nih yakin nungguin. Apa kabar nih teman-teman semua yang lagi nonton? Kira-kira berapa orang sih kayak yang udah nonton sekarang? Yang nonton ya, bentar deh. Kira-kira nih udah 2000 orang sih, Wak. 2000 orang? Iya, 2000 MDPL ini. Buset, tinggi banget dong berarti ya? Jadi yang nonton bukan banyak, tapi tinggi banget, gitu. nontonnya dari tinggi Oke. ke bawah gitu, Apa Pak. tuh yang tinggi? Standarnya gitu. Makanya nonton kita karena standarnya tinggi gitu. Sudah banyak banget dari tadi yang nungguin live. Nah, sekarang kita bakal mulai live-nya live nih. Kita kenalan dulu kali ya kan, soalnya dari tadi kita ngobrol terus ya. boleh. Coba silakan kakak. Oke, kenalin gue Temi. Halo, aku Zahwa. Welcome to to iVox Talk episode pertama. Kompak nih kita. Kenapa tadi nggak kompak? Karena kita kita belum makan. Kita lagi To the kelaparan point ya. banget kalau boleh jujur. Tapi sekarang nih kayak ada yang aneh sih nih di kantor sekarang. Karena jujur gue nggak pernah lihat lu nih make kaos, terus ada anak kecil rambutnya tuh pink. Ini apa nggak diomelin gurunya? Rambutnya pink. Denger sih ya, pergaulan bebas. Jadi orang tuanya juga udah capek banget nih. Aduh, anak saya mah bandel banget. Saya udah capek sejujurnya. Gitu. Tapi ini apa sih? Maksud gue nih siapa sih nih yang bajunya ini yang dipakai? Ini namanya bocil ini namanya Anya dari anime Spy X Family. Nonton gak? Nggak Jangan ada nonton. hubungan sama Anya Geraldine berarti? Oh enggak. Nggak ada. Tapi sama marganya. Oh marganya Geraldine. Bukan. Anya. Marga satwa. Enggak dong. Terus juga ini kan lagi dalam ruangan nih. Hah? Kok kakak pakai topi sih? Oh iya ini ya. Iya. Nggak sadar saya pakai topi. Jadi Kerasukan. ini tuh salah satu yang dipakai sama salah satu karakter di One Piece. Tahu One Piece nggak sih lu? Nggak tahu, tolong dong sinopsisin Jadi dari episode 1 sampai terakhir. Nggak bisa sih. Oh nggak bisa ya. Jadi ini tuh salah satu topi yang dipakai karakter di One Piece. Dia tuh seorang dokter, namanya Dokter Chopper. Chopper. Lu tau Chopper nggak sih? Dokter Chopper? Pencacah. Bukan, lu tau Chopper? Itu yang sering dipakai sama Jokowi. Motor chopper dong. Dia tuh di dokter, dia tuh bisa ngobatin berbagai macam penyakit. Tapi kalau misalkan kayak sakit yang falling in love with people we can have, itu bisa nggak? Gue rasa Choppernya langsung pensiun dari anime sih. Oh Nggak iya. bisa kalau itu sih kayaknya. Tolong jangan di luar nalar banget gitu ya. Oke, makasih banget. Nah, tapi dari tadi tuh kita bahas anime-anime terus ya. Emang kita mau bahas apa sih Kak hari ini? Nah, hari itu kita bakal ngomongin yang ada keterkaitan dengan anime ya. Nah, itu tentang cosplayer. Tapi lu tahu nggak sih kira-kira itu yang datang narasumber yang untuk ngomongin cosplayer anime itu siapa? Sebenarnya sih aku nggak kenal-kenal banget ya. Soalnya itu kan Oh, teman nggak kakak. percaya. Itu teman kakak sendiri Gue sih gitu. sebenarnya kenal, tapi gue di sini pura-pura nggak kenal. Profesional, aja sih. kita profesional, sih, bener gitu. banget, bener Mungkin banget. kita Langsung aja comeback kita ya. undang ya. 1, 2, 3. Bang Amar! Yeay! Mana nih Bang Amar nih? Oh di situ dia di bawah. Ini Bang Amar lagi di Konoha, Bang Amar. Gimana kabar keluarga di Konoha? Kabar keluarga di Konoha. Di Konoha ada RT nggak sih? Ada suara gue? Ada dong. Ada Mar. Oh iya, jadi sekarang kita lagi sama Bang Amar. Bang Amar ini seorang. Kenapa dipanggil Bang? Oh kenapa tuh? Dari Rawabelong. Coba jelasin. Jadi kalau orang Rawabelong dipanggilnya Bang, nggak boleh Mas. Emang apa? Sekali panggil Mas langsung kayak silat. Bener nggak Mar? Bener Tapi nggak, Mar? katanya orang Rawabelong tuh cakep-cakep loh. Kalau pantun doang. Oh kalau pantun doang. Kalau pantun cakep, tapi kalau nggak pantun ya cakep juga sih. Ini kayak Bang Amar ini. Nggak, sumpah Mar, ini lu di Konoha beneran Mar? Ini gue lihat lu lagi di Konoha ini Mar. Iya nih. Ketua RT-nya siapa Mar? Apa di sana udah bubaran gitu? Nggak ada RT, udah nggak rukun lagi tetangga-tetangganya? Udah nggak ada. Udah pada nggak tahu kemana, orang-orang udah pada hilang. Kayaknya Udah lagi pada hilang. Oke deh. Udah nggak ada orang. Nggak usah lama-lama lagi. Coba boleh dong perkenalan sedikit Coba Bang Mar, lu Amar. kenalin siapa gitu Mar, kan belum pada kenal nih di sini nih, kayak lu kenalin siapa lu, nomor sepatu berapa, terus ada cita-cita gitu. Nomor KTP? Mungkin nggak usah SDK? Jangan. nggak usah pada kenal kali ya.
Kenalan dong, kenalin kan nih, banyak yang pasti belum yakin kenal sama belum Bang pada kenal. Amar. Coba lu kenalin deh diri lu siapa. Halo, nama gue Amar. Gue karyawan biasa. Ya gitu. Karyawan biasa. Tapi selalu overtime ya. Ya kecemplung aja. Sebenarnya kecemplung aja motret-motret cosplay kayak gini-gini. Yang penting bisa seru-seruan aja. Kecemplung lu dijorogin apa emang lu sengaja kayak nyemplung Inisiatif sendiri? aja, Inisiatif sendiri nyebur. ya, Nyemplung sendiri. Emang cari masalah berarti cari masalah ya. sebenarnya dia. Oke, buat teman-teman yang lagi pada nonton, silakan tinggalkan pertanyaan di komentar. Nanti kita akan jawab sama Bang Amar. Nah, Mar, jadi gini ya, cosplayer tuh kan orang-orang taunya kan yang make kaos sesuai anime-anime yang mereka suka, Mar ya. Nah, mereka tuh kan nggak tahu ya sebenarnya ada salah satu orang yang berjasa untuk memviralkan itu ya. Salah satunya kan fotografer si cosplayer ini, Mar ya. Nah, yang gue mau tanyain yang pertama mungkin ini kan banyak profesi, Mar ya, kayak menggambar makhluk halus atau memfoto. Solepati. Mungkin lu bisa collab sama Solepati kalau bisa gambar makhluk halus, Mas. Nah, tapi kenapa lu malah memilih profesi itu sebagai fotografer cosplayer, Mar? Kenapa tuh, Mar ya? Sebenarnya dulu karena diajak sih. Tapi kalau misalnya mau ditanya lagi, emang kalau misalnya tapi sebenarnya kalau dulu tuh kayak pop culture kayak gitu-gitu nggak terlalu sesering sekarang ya. Kayak misalnya sekarang kan udah banyak event-event yang udah ada cosplaynya segala macam lah. Sampai ada nobar aja ada cosplayernya kayak gitu-gitu kan. Oh, oke. Ya kan, kayak misal ada film kemarin gitu, Ant-Man pasti ada komunitas yang yang cosplay Ant-Man segala macam kayak gitu-gitu sih. Iya, jadi makanya pada nggak kelihatan kan. Cosplayer semut padahal kelihatan ya, malah nggak kelihatan ya. Tapi emang karena gue suka sih sebenarnya, kayak suka sama ya karakter-karakter itulah, Marvel, DC segala macam. Kayak terus kecemplung diajak temen untuk ikut salah satu eventnya, ya lama-kelamaan kecemplung, ucuk-ucuk kaki dulu, lama-lama kecemplungnya kejauhan. Sampai sekarang. Biasanya kalau udah kayak gitu sih. Tidur, Mar, kalau lu ucuk-ucuk kayak malah. Iya benar sih. Cuci muka dulu. Terus kalau gitu karena aku kayaknya tuh dengarnya ini kayaknya udah lama ya. Sejak kapan sih melakoni profesi ini? Gua 2013 ya. 2013 ya. Udah 10 tahun. 2013. Yang betul kalau lagi gedein anak tuh lagi lucu-lucunya tuh. 10 tahun anak ya? kelas 4 SD. Oh, berarti udah 10 tahun Bang Amar nih menekuni dunia lain. Enggak, dunia cosplay. Masa dunia lain? Ya? Nah, Mar, terus ini ya, kan kalau moto tuh ya, kalau gue lihat kan cosplayer tuh, Mar ya, itu kan banyak gaya atau katakanlah jurus-jurus dari anime yang mereka peranin gitu ya. Nah, tuh kira-kira tuh menurut tuh ada nggak sih kayak perbedaannya motret kayak motret makhluk halus sama motret itu sama motret para cosplayer ini, Mar, gitu. Atau sama aja sama kayak motret makhluk halus? Sama aja kayak motret biasa ya, kayak cuman cekrek-cekrek aja gitu, Mar. Sebenarnya kalau mau ditanya kayak gitu, sebenarnya ya kitanya harus tahu sih, maksudnya karakter ini tuh kayak apa gitu, karakter ini pembawaannya tuh kayak apa. Kayak misalnya kan cosplay sendiri kan kostum and play kan, nggak cuman oke lah lo punya kostum bagus tapi biasa kita nyebutnya penjiwaan karakternya kurang. Terus juga misal kalau lo penjiwaan karakternya oke tapi kostumnya agak-agak kurang oke juga, iya jadinya agak gimana gitu kan. Makanya duanya ini harus oke banget, harus tahu banget gitu, harus into banget sama karakter yang lo peranin gitu kan. Kalau kita juga harusnya riset karakter. Pakai cosband tapi harus tahu lagunya. Sebutin 3 band. Sebutkan 5 nama. Baju. Sebutkan 5 lagu dari apa? Tabrak Lari. Tabrak Lari. Oh, ini band teman saya ini yang lagi viral kemarin itu. Basisnya. Oke. Tahu aku ya, cosplay itu kan mereka tuh bajunya tuh banyak banget ornamen dan warna-warnanya. Betul. Dan ada aja tuh yang banyak banget deh detail-detail kecilnya. Iya. Apakah ada teknik khusus untuk fotoin para cosplayer itu? Iya, kayak misalnya dia kadang gue lihat tuh, Mar, kayak ada yang bawa pedang gede banget, Mar. Itu kayak harus didopong 2 orang atau gimana. Nah, lu tuh motonya tuh gimana sih, ada tekniknya nggak sih, Mar, gitu? Apa kayak lu harus
pose sesuai gaya apa jurusnya lu, dia gitu ya, gitu ya. Itu paling penting sih. Harus berpose, harus berperilaku sebagai karakter yang dia peranin gitu. Harus itu apa ya? Itu yang bisa dibilang mutlak sih, tapi ya mostly harusnya kayak gitu sih. Soalnya lo kan ngebawain karakter orang nih sebenarnya. Nah, lo ngebawain karakter orang, harusnya lo bisa menghargai itu karakter yang lo peranin dong. Harusnya intuit banget sama karakter itu. Seserius itu berarti ya cosplayer? Harus, dan emang harus seserius itu sih. Gitu, soalnya lu yang ngarahin bukan sih Mar? Kayak lu harus ngarahin. Kenapa? Iya bisa juga sih, bisa juga. Gitu. Kayak misal kita sendiri harus punya pengetahuan supaya ya seenggaknya hasil fotonya seenggaknya oke lah gitu, oke dulu gitu. Seenggaknya enak dilihat atau apa kayak gitu sih. Gitu. Tapi berarti emang kayak ada dua cara ya, kayak emang lu udah tahu apa sih gaya-gaya si cosplayer ini, atau memang permintaan dari cosplayer emang ya dia juga udah benar-benar menjiwai gitu ya. Jadi lu untuk angel fotonya gitu ya. Biasanya kalau emang udah sering cosplay atau udah tahu, biasanya mereka udah ini sendiri udah sih. Tahu harus gaya kayak itu gimana ya. Ketahuan tuh Mar ya, kayak yang anak-anak baru cosplay sama yang udah lama tuh ketahuan. Udah abang-abangan gitu ya. Kelihatan. Kelihatan sih. Ada abang-abangan juga nggak sih dalam dunia cosplay gitu? Sebenarnya ada juga sih, lebih ke yang udah lama cosplay ya, gitu-gitu ada sih. Ada sih sebenarnya. Oke. Cuman ya kalau udah satu panggung, ya yang biasanya yang udah lama bisa yang udah lama bisa sharing ke yang baru-baru masuk. Yang baru masuk juga harusnya jangan sungkan buat nanya sama yang udah lebih lama cosplay gitu sih. Bagus. Harusnya acungi jempol. 4 jempol Kak. Mana jempol Kakak lagi? Ini. Tolong di Di 2016 Indonesia juara World Cosplay Summit loh di Jepang. Wow. 2016. Indonesia tapi menangnya di Jepang. Kostumnya apa Mar ya yang menang Mar? Kenapa? Kostumnya apa yang menang di Jepang tuh lu? Trinity Blood namanya. Cek aja. Ya WCS 2016. WCS 2016. Itu kita menang Mar, Indonesia Mar. Indonesia menang. Wah keren, padahal video performnya ada di YouTube kok. Oh ada di YouTube, di YouTube Mar. Ya video performnya ada di YouTube. Salah. Oke, selama motret cosplayer dengan segitu banyak perintilannya, apa sih kesulitan saat Bang Amar foto cosplayernya? Lu pernah ngalamin apa sih Mar, kayak misalnya sulit kayak buang air besar? Enggak dong. Lu harus sesuaiin tempatnya kah, atau kayak ya udah tempatnya nggak penting, yang penting apa sih gaya lu gitu loh Mar, atau lu pernah menemuin kesulitan apa gitu Mar? Gue bisa share screen nggak dikira-kira? Bisa banget. Bang admin ini Bentar ya. Bang Amar mau share screen. Coba ya. Sebentar ya. Bisa nggak sih? Bisa nih adminnya nih. Kan live iVox ID kan emang paling keren. Jadi mau share semuanya. Share revenue bisa di sini. Split bills bisa semua di sini. Di sini nggak ada yang di spill di Twitter kok. Kita mudah banget sih untuk share, because share is care, right? No, I think. Share is care, you know? Coba Bang admin, udah belum? Bisa share screen belum Bang? Kita bukannya belum briefing ya, tapi emang kayak gini. Ini sosokan aja. Ini biar kelihatan natural gitu kan? Iya, ada gimmick-gimmicknya aja sih. Padahal sih kita udah. Sebenarnya emang belum disetting mungkin. Enggak, kita udah well prepare banget loh dari Hamin sebulan lah ya. Udah. Ini green screen udah ada sebulan yang lalu. Green screen banyak ini. Buat foto keluarga, foto wedding. Kita di sini aja. Di sini nih bagus. Keren banget kan iVox. Makanya follow dong @iVoxID. Jangan lupa kunjungin websitenya. Di websitenya juga jangan lupa ya. Wah, Bang Amar, udah belum nih share screen-nya? Udah, coba. Wah, udah nih, kita lihat nih. Keren banget. Keren nih. Itu namanya sih. Ini apa nih Mar? Foto apa nih Mar? Pasukan putih-putih. Pasukan apa nih Mar? Katen banget. Jadi kalau nonton Star Wars yang pedangnya bisa nyala. Ini namanya iya benar. Super pedang bisa nyala. Siapa? Lu Iya, Stormtrooper. Siapa namanya? Tahu, Stormtroopers. Aduh, muncrat ngomongnya. Sorry. Oke. Bisa lo jelasin Bang Amar nih, apa sih nih? Apa sih? Yang bakal Bang Amar jelasin. Ya sebenarnya gue mau berbagi aja sih. Biasanya gue kalau moto cosplay tuh di panggung.
Bukan cuma musik aja, cosplay juga ada performance, ada ya meliputi fighting, segala macam lah. Ada tapi itu iya, ada acting namanya aja kan? Cuma performance iya, kan? tapi yang gue tampilin ada beberapa yang beneran berantem, fighting beneran ya. Wah, dirazia nggak di razia polisi nggak tuh? Berantem beneran? Soalnya kan kita diem-diem. Iya gitu. Oh, diem. Wah, jadi ketahuan dong sekarang. Ngeri. Saya angkat tangan, Bang Amar. Ngeri. Bang udah bang. Ya kalau ini dari Kamen Rider yang cosplay sekarang sih udah apa ya? Udah berevolusi jauh banget sih. Udah kalau dulu mungkin bisa jadi iseng-iseng aja. Sekarang ya udah sering ada misalnya event sebulan bisa 4 kali juga ada. Wow. Ada yang bahkan sampai jadi pekerjaannya kok. Ini salah satu yang gue foto. Ini pekerjaannya emang full costume maker. Cosplayer. Iya. Kostum maker. Sebut costume maker ya. Kostum ya. Yang bikin kostumnya. Ya. Berarti dia bikin kostum bener-bener kayak pure dari Indonesia gitu, kayak nggak dari luar dibeli ke Indonesia gitu. Iya, dia bikin dari sini dan customer tuh rata-rata di luar negeri. Wow. Ya, ini namanya Zainaru namanya. Kalian bisa cek di Instagramnya sih. Kamen Rider Mar atau apa nih Mar? Ya, ini Kamen Rider Zombie namanya. Zombie. Wow. Iya, Kamen Rider Zombie. Keren nih Mar. Oke, next. Ini waktu pas. Ini tahu ini. Ada yang tahu nggak nih? Tahu. Ada yang tahu kan? Tahu. Tapi kalau gue tahu berarti gue ketahuan tahu. Tuanya kan? Dong ya. Ya ini angkatan om lu deh kayaknya. Ini salah satu dulu tuh gue sering nonton. Ini tuh di RCTI. Wah. Ini tuh apa sih? Power Ranger. Ini gue tahu di tengah. Ini Tommy bukan nih Mar? Tommy. Iya, Tommy, Jason David Frank. Jason Oke, Jadi dia tuh meranin dua ya. Apa sih yang hijau sama yang putih Mar Oh, ya? aku kira Ada beberapa juga kok. Oh iya. Itu gue punya tuh robotnya yang putih tuh macan gitu. Macan nggak sih On yang bisa jadi robot? macannya macan Cisewu bukan? Macan Cisewu yang ada di Ini tapi ini salah satu apa sih? Salah satu foto paling mahal gue sih kayaknya sih. Oh, bentar. Sorry. Foto itu bisa dijual. Jual? Enggak, kalau biasanya cosplayer itu sebutnya commission. Commission. Oke. Ya, jadi misalnya ada yang punya kostum bagus, terus mau difotoin sama fotografernya, biasanya ya dia nge-hire fotografer buat ngefoto kostum itu gitu. Oh, khusus gitu ya, kayak pribadi kayak cuman buat dia aja gitu Mar ya. Ini salah satu foto terbaik lu nih. Salah satu foto paling mahal karena Jason David Frank-nya udah nggak ada, udah meninggal. Iya. Gue tahu kemarin ada infonya. Innalillahi. Semoga amal ibadah diterima. Terus ya eksklusif lah, maksudnya foto ini kayak cuma gue yang punya gitu. Ini tahun berapa Mar? Mar? Aduh lupa berapa ya, 2018 kali. Di acara apa ini Mar? Sorry. Ini di Indonesia Comic Con. Indonesia Comic Con. Oke, Indonesia Comic Con. Oke. Pokoknya bisa seru itu sih kalau cosplay sih. Ini yang tadi lo sebutin ini kan apa nih? Kimetsu no Yaiba ini bukan nih? Nah, biasanya kalau ada performance, terus biasanya fans dari satu anime itu bisa foto bareng sama performer lainnya kayak gitu. Kalau misalnya ada masyarakat gitu Maria yang mau foto bareng gitu, itu harus kayak ngeluarin kos nggak sih, atau kayak ya udah silakan foto aja gitu. Kan walaupun sebenarnya kalau itu kan mahal ya kostumnya. Ya kalau buat ada guest star-nya segala macam sih ada kosnya sih. Soalnya biasa itu satu paket sama tanda tangan sama foto bareng. Tapi kalau buat event biasanya ya mingle biasa aja sih. Kayak idol juga ya, jadi kayak bisa foto bareng, dapat tanda tangannya juga. Aku kira cosplay itu kayak yang just using costume and their play. Tapi ternyata mereka juga kayak idol ya, bisa ada fan signingnya, tanda tangannya juga ya. Keren berarti makanya cuman kayak ya lu cuman pakai doang terus ya udah gitu aja. Ternyata banyak fansnya juga. Keren ini. Baru tahu loh, ada fotografer spesialisnya motret cosplay. Jujur aku baru tahu banget sih. Bang Amar. Ya, yang seru juga bukan anaknya, bisa bapaknya. Pokoknya ya bisa bisa se-intimate itu sih. Apa ini bisa ketemu sama yang
dilakukan bapak-bapak untuk membohongi istri, membawa anaknya, padahal bapak-bapak yang mau gitu. Bener nggak sih? Iya, biasanya terus juga bapaknya beli mainan tuh biasanya. Wah, bapak-bapaknya Bilang anaknya ke-spill. mau gitu, Mar, ya? Bapaknya ke-spill kelakuannya nih kalau datang ke event cosplay ya. Nanti buat istri-istrinya mungkin bisa dicek struk pembeliannya. Beli apa tuh di sana tadi? Oh, ini anak kecil, Mar, ya? Iya, ya biasanya kalau misalnya ada apa namanya performer apa, biasanya anak-anak yang paling sering mau foto sama si cosplayer kan. Itu paling kayak sama antri gitu ya, kayak nggak langsung kayak wow bergerumul gitu. Iya, ya biasanya antri sih kayak gitu. Oke. Ini juga salah satu yang paling oke juga nih. Apa nih? Kalau tahu nih apa nih? Band apa? Ini gue tahu ini, Mar. Slipknot. What is this? Lu nggak tahu ini? Iya, band metal sih. Soalnya aku lahir baru tahun 2000. Mungkin kita udah beda zaman banget kali ya. Kita sama-sama umurnya dikit. Aku juga 2000-an lahir. Enggak. Dikurangin agak banyak. Enggak mungkin. Ini cuma khayalan kakak doang kali ya. Ini kalau gue lihat hampir sama kayak band, Mar, ya. Tapi ini cosplayer, Mar, ini, Mar. Iya, makanya apa ya, genrenya ada banyak banget sih. Nggak cuman kita bisa meranin anime salah gitu satu ya? yang ada di film, anime, film, manga. Kita juga bisa meranin ya ini kayak band. Tapi dia meranin ini juga sambil ngeband nggak? Maksud gua dia tuh juga Iya, sambil ngeband. Oh, bisa ngeband juga? Aku kira cuma sekadar cosplay aja. Cuma cosplay aja, ternyata bisa ngeband ya. Wow, keren ini sih. tuh waktu itu preparation buat eventnya, kalau nggak salah ya, Rock Day namanya. ROCKD, Rock Day. Waktu itu di Rolling Stone. Oh, Rolling Stone Cafe. Oke. Oh, tadi berarti cosplayer itu nggak hanya untuk anime aja, wah ternyata. Jadi aku kira cuma khusus buat Jepang-Jepang aja gitu loh. Ternyata universal banget ya. Berarti ada juga dong yang K-pop-K-popan ada dong nih ya berarti. Emang harusnya. ada K-pop juga, Mar? Enggak. Iya, biasa idol kayak gitu-gitu banyak ada sih. Juga ya? Performersnya biasanya nyanyi, terus nge-dance cover kayak gitu. Keren! Berarti ruang lingkupnya luas berarti, Mar, ya? Luas banget. Ini juga ya performance di panggung lah. Oh, aku tahu ini. Ini Kamen Rider bukan? Iya, ini Kamen Rider ini. Kuga. Kamen Rider Kuga, tahu gue. Ini tapi dia Kamen Rider pokoknya. Jurusnya tendangan, Mar. Tendangan gimana? Tendangan tanpa bayangan, mati lampu nendangnya. Aduh, agak lain ya. Agak lain Mar, ya. tapi ini agak aneh nih dari foto dari yang sebelumnya. Ini tuh lebih apa sih, proper banget nih, Mar, kayak di studio. Kalau yang ini, Mar, ini bener di studio atau bukan ini, Mar? Kalau yang ini di panggung, ini di Enichishai. Kalau pada tahu Enichishai yang di Blok M Square. Oh, yang ada yang ngarak-ngarak gitu tuh, itu ini. Iya. Lah, itu ada panggungnya itu di sana juga. Ada panggungnya. Ini panggung yang besar. Tapi ini kalau gue lihat kayak di dalam studio, Mar, malah, Mar. Itu kok lebih keren gitu ya? Iya, jadi Ya, kayak soalnya mereka, backdropnya keren kayak gitu. Apa ya? Bikin panggung tuh seperti studio, jadi orang-orang tuh pas foto tuh dari sisi manapun oke-oke aja. Ditambah lagi dengan difoto dengan Bang Amar, jadi makin bagus gitu loh. Sebenarnya tuh Bang Amar tuh yang mahal tuh bukan dari segi kamera atau apa, tuh yang mahal tuh telunjuk. Telunjuk, kenapa bisa? Jadi yang mahal gini nih, tuh. Oke, telunjuknya yang mahal. Karena telunjuknya itu yang bisa nentuin hasil foto itu gimana ya? Bukan masalah apa biar yang mahal apa. Tunjuk Bang Amar gini. Oke. Oke, Mar, keren ini, Mar. Lagi oke mungkin. Ya, ini juga salah satu. Oh, perfect timing banget. Gue teringat gayanya Scotty to Hotty, tau nggak? Yang main Smackdown ini, Mar. Nah, ini apa nih, Mar, kalau ini? Bisa tolong jelasin dong. Ini salah satu karakternya sih. Karakternya emang rada gila ya. Jadi sebisa mungkin cosplayernya kita harus kitanya yang harus moto sesuai sama apa timingnya perfect banget ya. Iya, karakternya yang diperanin kayak gitu. Emang ini karakter apa sih, Mar, tuh yang sampai loncat-loncat gitu, Mar? Nggak capek dia, Mar? Karakter building. Karakter building. Pembangunan karakter. Sorry, blur script.
Ini siapa Mar coba ini Mar yang loncat-loncat nih Mar? Ini gue lupa namanya siapa jujur. Tapi dia orang apa? Karakter jahat Mar atau baik Mar? Iya. Oh, tapi emang gayanya kayak gitu Mar. Kalau orang jahat bertingkah emang ya. Emang kalau orang jahat biasanya bertingkah Mar. Orang baik diem aja Mar tuh kayak di belakang tuh dia diem tuh Mar. Dia baik kayak gitu Mar. Apa ada temen ya? Jangan-jangan. Keren ini Mar. Lu maksud berapa kali ini Mar? Kalau ini Mar? Apa langsung kayak langsung banyak frame gitu Mar? Kayaknya frame ketiga deh ini. Ini. Berarti emang lu sengaja dia lompat-lompat udah lu langsung tinggal klik foto aja. Nontonnya udah harus di viewfinder sih, udah nggak bisa nonton kayak gini, harus nontonnya harus di viewfinder sih kalau makanya itu tadi sama yang gue bilang, yang mahal tuh bukan kameranya, telunjuknya. Tuh, itu mahal. Wah, ini lagi keren. Ini kompak semuanya, komposisinya oke banget. Tendangan, kita kan kenapa jadi juri komposisinya oke banget? Sorry, kebanyakan nonton acara ini nih aku. Oh iya, yang itu ya, nggak usah dijelasin. Ini apa nih Mar? Sama ya tempatnya kayak tadi Mar, kalau nggak salah ini Mar. Ini kayaknya beda tahun deh. Ini lebih dulu. Tapi tempatnya hampir sama ini ya tuh kayak sebelumnya. 2017. Di acara yang sama kok. Oh, acaranya sama. Acara tahunan berarti Mar ya? Iya, Nikisa itu ada tahunan. Oh, tahun ini berarti ada juga Mar 2013. Lu mau cari harusnya ada sih ya. Berarti nanti kita datang nah itu kali ya. Kalau lu tahu ada tulisan Clash di situ. Iya, Clash? ada. Nah, itu ada singkatannya sebenarnya. Apa? Mar? Cosplay, live, action, show, hybrid. Cosplay, play, action. Ya, cosplay, live, action, show, hybrid. Hybrid tuh maksudnya apa ya? Kalau yang lain gue mungkin agak ngerti kenapa hybrid Mar. Ya soalnya baterai sama bensin kan hybrid. Gitu. Teknologi banget gitu. Bang Amar emang keren banget ya. Ngerti teknologi juga. Selain dari fotografi, lari juga ke otomotif ternyata. Abang-abangan keren. Nah, ini tepuk tangan buat yang ini sih, si cosplayernya sih. Tapi ini emang nggak panas Mar, maksud gue itu bisa bertahan berapa lama sih para cosplayer? Gue ngocor coy. Ngocor juga sih, panas banget. Gerah ya ternyata. Mereka biasanya udah terlatih sih, biasanya disebutnya kalau yang udah to the next level tuh biasanya stunt actor biasanya. Stunter, itu kalau yang udah senior banget ya? Stunt actor. Oh, stunt actor. Aktor stunt. Biasanya kalau cosplayer mau naik level tuh biasanya stunt actor sih biasanya. Kayak misal kemarin tuh ada Ultraman datang ke sini. Oke. Kita dari mereka dari para cosplayer diundang buat latihan bareng, nanti dipilih beberapa orang buat meranin si Ultraman benerannya itu. Langsung dari Jepang Mar? Iya, langsung dari Suburaya. Terbang dari Jepang. Enggak. Langsung terbang iya. Wah, keren banget. Naik di punuk unta. Apa enggak masuk angin gitu loh? Karena kan cuaca Jakarta akhir-akhir ini lagi buruk-buruk banget ya. Tadi gue lihat tuh ada beberapa cosplayer emang benar-benar nggak pakai baju gitu Mbak. Maksudnya pakai yang cowok-cowok kan banyak yang topless gitu kan. Itu benar-benar masuk angin nggak? Kuat badan berarti Mar ya? Iya, masuk angin sih, cuman kan harus intuit karakternya kan. Iya. Menjiwai Mar ya? Menjiwai banget. Nah, ini apa? Ada genre. Ini Smackdown Mar? Nah, genre, maksudnya apa nih Mar? Soalnya nggak terbatas cuman anime, cuma manga, cuma film aja. Ini juga bisa meranin karakter di WWE. Smackdown lah. Ini awamnya Smackdown lah. Undertaker itu Mar ya? Bukan, ini Luka Brother kalau nggak salah namanya. Bukan Rey Mysterio, mirip sih. Luka Brother, berarti ada dua ya? Kalau nggak salah ya. Luka siapa? dia ada dua gitu. Luka sama Lucky kan? Bener ada dua namanya Luka Brother. Luka. Luka. Apa Luka Lucky? Atau laki-laki? Ya. Yang pakai kacamata tahu kan siapa namanya? Undertaker itu Mar. Itu kalau di zaman dulu katanya dia abangnya Kane. Aduh nggak kenal lagi. Enak. Kane dibalik enak ya. Oke. Berarti ini lagi-lagi mematahkan semua persepsi kalau cosplayer itu cuman anime doang. Jepang-Jepangan Tadi itu doang. ternyata bisa untuk
band, dan ini juga jadi apa sih pegulat ya. Berarti juga banyak kayak jadi sepak bola dan lain-lain, itu sebenarnya itu bisa disebutnya dong cosplayer Mar ya? Iya, tetap cosplayer kok disebutnya. Kalau yang di rumah hantu Mar, cosplayer bukan Mar? apa dia cari duit Kenapa? Kalau yang di rumah hantu tuh cosplayer bukan? kayak jadi kuntilanak Iya, itu gitu. cosplayer. Gimana ya, cuman Nggak usah dijawab. Nggak usah jawab karena itu nggak jelas Iya. banget pertanyaannya kalau boleh jujur ya. Itu kan memerankan itu kan sesuatu beda ya, maksudnya ya kalau itu kan apa ya ini juga entertainment sih. Cuman beda tempatnya aja sih. Tapi emang nggak pernah ada ya kayak yang serem-serem gitu dijadiin cosplayer gitu, nggak ada Mar ya? Oh, ada kok nanti di slide. Oh ada. Oke. Oke Mar. We're looking forward to it. Kayaknya Amar abis ini bisa duet sama Soleh Fatih nih. Nggak usah. Fotoin gaibnya soalnya kan kalau ngeliat doang kan dia kan ditutup mukanya ya. Jadi mungkin agak lupa dikit. Oke, Coba mana, Mar? next. Di momen ini gue ketemu sama wrestler dari Indonesia. Gue juga baru tahu orang itu. Ures di Indonesia ada yang ikutan Smackdown. Ada yang masuk setara Smackdown, kalau bisa dibilang. Dia udah maksudnya sparring bareng The Rock kayak gitu-gitu. Wah. Sparring bareng The Rock gitu. Iya, dari Indonesia kok. Tapi itu udah kayak tahun 90-an gitu. Wow. Saya belum lahir Mar kalau gitu sih. Bohong. Ini gue tahu ini Mar. Setting ini Mar. Bukan dong. Oh bukan. Wah, jawabannya sangat-sangat amat pede ya. Soalnya Siapa sini? mukanya. Ini Dan Ambrose. Siapa? Dan Ambrose. Berarti dia orang Jawa. Dan Ambrose. Aduh, kok aku yang malu ya kakak yang ngomong kayak gitu ya. Oke, boleh jelasin dong ini tuh kenapa dia. Oh ini juara. Ini masih dalam satu line sama wrestler tadi sih. Oh. Lu motonya di luar ring berarti ini ya? Nggak masuk ke dalam? Iya, di luar ring. Kalau masuk ke dalam ring di Smackdown. Gila itu musuhnya nanti. Banting ya. Tapi kalau lu masuk event itu kayak emang lu datang sendiri atau kayak lu ada invitation sih Mar? Ini kayaknya benar-benar apa ya, private ini Mar? Iya, biasanya gabung sama performer sih, terus minta ada dokumentasinya atau apa kayak gitu-gitu. Okay, kurang lebih gitu sih. Keren ini Mar, keren. Oke. Ya. Ini yang Stormtrooper tadi lagi ya? Dia emang nggak digaji di filmnya jadi nge-DJ atau gimana Mar dia nih Mar? Keren ya? Kalau yang tadi di slide pertama itu namanya tuh 5 overs 501. Kalau 501 oke. Kalau ini Mar? Nah, 5 overs itu bisa dibilang apa ya? Komunitas yang disetujui sama Lucasfilm. Lucasfilm tuh. Jadi ini resmi cosplayernya gitu. Resmi gitu Mar. Bukan yang ini, bukan. Yang tadi pertama gua foto di belakang. Resmi. Kalau mau jadi cosplayer dari si 5 overs itu harus kirim kostumnya, size-nya apa, terus ya pokoknya lekukan-lekukan di tangan, di badan harus sama persis. Supaya dapat membership lah ibaratnya. Oke. Tapi ini moto di mana nih Mar? Ini tuh di Kuningan City. Ini tuh DJ Trooper. Dia emang DJ tapi pakai kostum gitu. Oh. Bentar. Ini di dalam ruangan dia nge-DJ. Apa kelihatan tuh? Apa ya kelihatan? Itu aku lihat dia pakai helmet gitu. Mar gitu kan? Sebenarnya biar nggak berembun atau berkeringat, si helm itu dipakein sabun tau? Oh? Sabun? Iya, ini hacknya cosplayer, iya, dipakai You sabun. knowledge everyone. Knowledge. Misal ini helm nih, dipakai sabun. Ya di kamar mandi lah, segini-giniin aja. Oh gitu. Nah nanti ntar nggak berembun. Oh, itu bisa diaplikasikan ke helm nggak sih Mas? Bisa ke kacamata juga bisa. Oh kacamata, oke. Nanti bakal aku coba di rumah. Oh jadi emang udah ada cosplayer. cara-cara tersendiri yang emang biar nggak ngembun gitu ya. Keren. Kalau nafas Mar dia tuh ada emang kayak udah. Kalau nafas biasanya ada lubang gitu sih di bawah sini, kalau nggak di. Ini itu baju yang resmi atau gimana? Kalau ini enggak. I see. Oke. Berarti emang kayak bagian dari performance-nya si DJ aja ya, dia pakai kostum ini ya. Iya. Into entertainment aja sih. Tapi jadinya lebih oke kan.
Iya. Berarti pas lu lagi moto ini sambil joget-joget atau gimana? Ini kan kayaknya di klub. Asik banget nih kayaknya. Gini Maria. Dikit. Minum air putih tetap nggak apa-apa. Iyalah. Iya, tapi bikin puyeng air putihnya. Oh. Aduh, ngeri. Okay. Ada apa lagi? Waduh. Apa tuh? Ya kalau ini Guns N' Roses gimana nih? Ini Guns N' Roses mah? Gila. Wow. Slash ini mah. Keren. Itu yang kanan sama kayak David Bayu Axl Rose. Jangan-jangan bukan cosplay, memang jadi diri sendiri gitu. David Bayu itu ya. Yang kiri Pepe. Emang curang sih dia, emang orang. Salah. Amrik emang curang aja. Oh. Ya, menang muka tuh. Nah, ini dia cosplayer tapi bisa tetap main band ya Mar ya? Keren. Tapi emang ada acara tersendiri nggak sih Mar? Kayak misalnya kalau kayak tadi kan ada cosplayer khusus anime gitu. Nah ini ada tersendiri nggak sih kayak cosplayer untuk khusus kayak band-band Western atau apa gitu? ya Ada nggak sih Mar gitu? sebenarnya Mar? Ya kalau misalnya kayak Nichi saya mostly rata-rata anime ya. Terus juga kalau Indonesia Comic Con ya campur tapi kayaknya lebih banyak Western, Marvel, DC kayak gitu-gitu sih. Oh, kayak Okay. emang udah terkenal gitu Mar ya? Iya. Oke. Wah ini apa nih Mar? Wow, ini apa nih? Kalau ini salah satu IP lah. IP? Kalau tahu drummernya Naif. Oh, Pepeng. Ya, Mas Pepeng, dia bikin komik, terus dia bikin cosplaynya. Cosplayernya. Oh, jadi dia lokal dong. Aku tahu tuh, Mas Pepeng bikin yang setan jalanan bukan itu Mar? Iya, ini setan jalanan. Oh, bener kan? Gue tuh dikit-dikit ngerti yang kayak gini. Iya. Abang-abangan gak nih? Abang-abang Amar. Oh, Bang Amar tetap ya. Jadi abang-abang. Oh, ini Mas Pepeng. Ya, ini ya IP-nya setan jalanan. Oh. Dia sekarang masih produksi Mar si setan jalanan? Masih. Oh, masih. Nanti kita cari Jadi sebenarnya lagi. Mas Pepeng ini keren, dia ngeband Band juga, iya. tapi ternyata dia tuh Juga ada ketertarikan di komik Mar ya, dia Mar ya? Iya, di komik dari dulu sih, tapi dia kalau nulis komik mah dari kuliah. Dari kuliah. Cuman maksudnya baru kewujud pas ya pop culture mulai rada-rada Rame naik gitu. Iya. Baru dia ketahuan. Lu fotografer pribadinya atau enggak? Bukan. Sering kali. Oh. Itu project pertama pas live show lah ibaratnya. Oh, sama Mas Pepeng itu setan jalanan Mar. Setan jalanan tuh keluarnya malam doang ya? Apa siang juga setan? Kalau siang tidur dia. Siang setan bobo, malam baru kerja. Setan jalanan. Iya. Apa dia bawa motor ugal-ugalan setan jalanan? Dikatain orang kali ya. Oke, lanjut. Wah, ini foto dari belakang panggung ini Mar ya? Ya, Di ini Blok foto M op nih. ya. Ini Blok M nih Mar? Di Blok M. Ini di Blok M. Oh iya Iya. bener. Kok lu tahu sih Wak? Maaf, saya ada toko di situ. Saya juga buka toko di sana. Ini acara apa tadi? Ecchi Nisai juga tuh ya? Nichisai. Oh, Nichisai. Eni. Nichisai. I'm sorry, my bad. Keren ini. Ini foto dari belakang panggung lah. Kalau tadi kan dari depan ini dari. Berarti lu benar harus mondar-mandir gitu Mar ya? Ke belakang, ke depan gitu Mar ya? Iya harus tahu momen, harus tahu ininya sih. Oh, ini apa? Ini namanya coswalk. Bedanya sama cosplay apa? Coswalk sama Ada namanya coswalk sama single cosplay namanya. Single cosplay, oke. Kalau coswalk itu dia cuma kayak jalan semenit di panggung, kayak fashion show lah ibaratnya. Nah kalau single cosplay itu ada ceritanya gitu misal. Oh, jadi kayak gimana ada tuh? alur ceritanya dia peranin gitu. Oh ceritanya, misal dia datang terus ya kayak pokoknya kalau bisa dibilang kasarnya meranin satu adegan yang ada di film atau di komiknya gitu. Itu namanya single cosplay. Itu namanya single cosplay. Kalau coswalk kasarnya ya kayak fashion show. Oke. Knowledge, new knowledge. New knowledge. Keren. Berarti sebenarnya cosplay itu nggak cuman kayak ya lu
keluar diam terus nyapa aja. Atau enggak cuman diajakin foto sama orang-orang dengan pakai kostumnya gitu ada ya. Yang sesuai cerita, ada yang kayak apa sih kayak model lah ya. Fashion show juga. Fashion show gitu. Keren ini keren berarti. Oke. Banyak wawasan yang baru ini. Oh ini apa nih Mar? Dia boleh bawa senjata ke dalam mall Mar? Apa enggak kena X-ray? Namanya bukan senjata, namanya prop. Oh iya, properti. Namanya properti Mar. Prop bukan properti. Emang ada beberapa sebutan yang harus kita alusin lah. Kalau misalnya yang main airsoft nyebutnya nggak senjata, sebutnya unit. Apa tuh? Apa? Unit. Oh unit. Nah sebutannya unit. Berarti emang makanya kalau sebutan sendiri ya. Iya. Jadi ada istilah khusus. Emang tetap sebenarnya ya senjata sih, maksudnya pedang atau apa. Sebutannya prop sih. Oh prop. Itu dia bisa ngeluarin apa? Konfeti itu kan ada asapnya tuh. Wow. Berarti itu alatnya bikin sendiri atau memang ada penyedianya gitu loh? Gimana? Ada maker juga ada, tapi biasanya kalau jadi penilaian sih harus buat sendiri. Oh, ada penilaiannya juga ya? Buat propertinya? Buat propnya? Jadi kayak ditanya kayak, ini lu bikin senjatanya sendiri atau emang beli gitu, itu masuk penilaian tuh Mas? Iya. Finishingnya bagus apa enggak, bahan yang dipakai oke apa enggak, tepat apa sedetail enggak, itu berarti gitu, ya? Yang lu tahu Mar, itu harus sedetail itu sih. Gitu berapa sih Mar? Mahal nggak sih Mar? Jutaan atau masih lumayan mahal sih sebenarnya kalau buat jadiin satu kostum ya. Bisa mungkin paling murah paling murah tuh kayak 1,5 jutaan paling murah ya. Paling murahnya 1,5 juta ya? Gimana paling mahalnya? Cosplayernya nggak bisa bikin event di Jogja kayaknya Mar, susah. UMR sih makanya katanya ya. Kalau nggak niat-niat banget harus pikir-pikir lagi kali ya untuk terjun ke dunia cosplay gitu. Berarti emang lumayan hobi yang cukup mahal berarti Mar. Ini fotonya keren banget sih. Ini keren banget ini Mar. Kayak lalap tau gak sih? Menurut gue ini kayak 3D Mar, malah bukan foto Mar. Ini apa nih Mar? Ya ini lagi single cosplay. Ini single cosplay, jadi lagi meranin adegan-adegan kalau ini Mar ya? Iya, dia lagi meranin satu adegan di game kalau nggak salah dia. Tapi timing buat ambil fotonya tuh pas banget, jadi kelihatannya tuh kayak ya 3D itu. Iya, ini di dalam ruangan nih Mar? Ini di panggung. Waktu itu ini ada acara Bubu Awards deh kalau nggak salah. Bubu Award. Iya, gua lupa itu di mana. Kalau nggak salah di Ice BSD. Oke. Ini Kamen Rider ini Mar? Atau bukan? Bukan. Bukan. Tapi ini sumpah keren ini. Dia benar-benar kayak terbang sendiri gitu. Ya, makanya tugasnya sebagai cosplayer emang harus intuit sama karakternya sih. Mau dia jungkir balik kayak mau ya harus mau nggak mau harus sih. Tapi ada nggak sih kayak dia meranin jungkir balik gitu pas lagi single cosplayer tiba-tiba kayak wah ada yang patah nih kostumnya atau wah pedang ada bengkok gitu. Ada sering kok. Sering kayak ada force major kayak gitu ya. Iya. Tapi mata kaki pernah, gue pernah lihat mata kaki. Serius itu? Iya. Ini main anak jalanan apa main cosplay? Dia lagi meranin setan jalanan kali Mar ya atau gimana sih? Tapi balik lagi sih Kak, dari semua angle cosplay itu yang paling bener, yang paling sama-sama berjasanya adalah Bang Amar juga. Bisa motret foto mereka tuh yang bener-bener pas banget gitu ya. dengan scene-scene yang hitnya itu loh, bagus jadinya. Ini apa ini Bang Amar? Kayak Mortal Kombat Bang Amar? Iya, emang Mortal Kombat. Oh, ini Mortal Kombat. Iya. Sub-Zero ini Mar, tahu gue Mar. Fatality. Oh, aku tahu Fatality. Oh, sadis juga Mar ya Fatality itu. Ya pokoknya kalau yang tahu nonton Mortal Kombat harusnya tahu beberapa adegan intinya kan ibaratnya. Iya, tahu. Oh, itu dipraktekin tuh Mar pas lagi di panggung gitu Mar. Ini itu kayak ususnya dikeluarin dari si perutnya gitu kan. Wow, tapi bisa dapetin ususnya kayak gitu juga balik lagi ke properti lagi. Telunjuknya Bang Amar. Yang mahal tuh telunjuk Bang Amar. Saran gue nanti lu bikin icon telunjuk lu aja. Iya. Ini kalau kayak gini juga dari alur cerita itu jadi penilaian juga Mar kalau emang nanti di konten. Iya. Kalaupun original story harus make sense, kalau enggak harus oke banget lah, jangan ngadi-ngadi gitu Mar kayak lu bikin adegan-adegan itu jadi penilaian buat si juri-juri juga sih sebenarnya. Berarti balik lagi ke fotografernya
fotografernya juga harus tahu bagian-bagian mana sih yang pas untuk difoto ya. Berarti fotografernya harus well knowledge juga dong tentang karakter yang diperanin gitu ya. Makanya Amar tuh ada buku juga deh kayak. Ya tadi Mortal Kombat harus ada fatality-nya, kalau nggak ada ya bukan Mortal Kombat lah ya. Karena itu emang salah satu yang gitu. Apa sih? Ya khasnya Mortal Kombat tuh fatality. Ada, setahu gua ada brutality juga dan lain itu ada sih sebenarnya. Game. Nah ini apa nih Mar? Kalau yang ini? Nggak, ini cuma beauty shot di panggung aja sih. Oh, beauty shot. Semacam tadi kayak crosswalk gitu ya, kayak fashion show gitu. Oke. Keren. Nah ini juga yang serem. Kok keren banget. Ini apa nih Mar? Itu siapa? Ini aku lupa karakternya apa ya? Yang serem itu? Bukan. Ini tuh kalau nggak salah dari film ya, kalau nggak salah ya. Ya ini salah satu karakter yang serem gitulah. Nah si cosplayernya penjiwaannya juga harus oke banget, makanya ya dia adegannya kayak gitu, ekspresinya harus kayak gitu. Iya sih, ini make up-nya harus benar-benar apa ya? Dia tuh make up sendiri, apa ada yang make up-in sih Mar tuh biasanya kalau? Biasanya make up sendiri sih, tapi nggak sedikit juga yang nge-hire make up artist gitu sih. Oh, ya ini kayaknya harus khusus gitu loh, soalnya setauku makeup untuk ini kan efek gitu kan, makeup efek gitu tuh mereka tuh banyak banget toolsnya, misalkan biar tunjukin di mana di situ ada luka-lukanya, lebamnya tuh harus spesial banget. Keren juga berarti ya. Keren banget. Ada battle scar, ada ada scar kayak gitu. Tapi kalau kayak luka di sini tuh nggak bisa dikasih tahu Mar. Itu lebih ke psikolog aja sih, ke psikolog aja. Wih, Mar, ini bentar Mar. Ini Orochimaru lagi di Banten gua rasa. Debus. Nah, ini salah satu yang harus apa ya? Dipelajari lah kalau misalnya ya mau intuit karakter banget ya. Si Orochimaru kan ngeluarin pedang dari mulut. Iya, tahu. Orochimaru itu kalau ngeluarin pedang itu benar-benar dari mulut sebenarnya. Itu real sesuai animenya ini. Real kah? Real min. True kah? True min. Tapi dia, ini benar-benar dikeluarin dari mulut, apa kayak cuman? Iya beneran dikeluarin dari mulut. Berarti keren banget. Udah setengah gitu kan? Astagfirullahaladzim. Itu beneran panjang berarti kayak bukan pas ditusuk jadi pendek gitu oh enggak ya? Komedi gitu ya? Magic, itu lebih ke magic sih. Sumpah ini benar-benar keren ya, menjiwai. Cosplay itu menjiwai banget. Salah satu poin plus sih. Bisa kayak tapi gitu. hadiahnya besar nggak sih Mar? Kayak misalnya kayak umroh itu enggak juga sebenarnya. Naik haji. Mobil listrik gitu ya? Mobil listrik. Oke, nggak disponsorin. Pakai kayak rupiah kan nominal atau kayak nanti lu bakal dapat satu set kostum gitu kalau menang gitu. Itu biasanya gimana tuh? Kalau satu set kostum nggak pernah sih. Hadiahnya lumayan gede kok, makanya banyak banget yang jor-joran banget ya. Hadiahnya gede banget, malah ada yang bounty hunter lah, pokoknya di semua event, di semua lomba ada. Wah, semua diikutin tuh Mar? Kostumnya sama? Iya, semuanya diikutin. Kostumnya ya kurang lebih sama, makanya beberapa dari kita yang sering lihat dia lagi kayak gitu. Tapi kita harus memuji semangatnya, karena dia benar-benar mengikuti semua event gitu Mar. Walaupun nggak menang. Iya, semangatnya buat cari duit ya. Iya, walaupun nggak menang yang penting diomongin. Berarti itu adalah salah satu cosplay itu bisa bukti sebagai cosplay itu bisa jadi pekerjaan ya, mata pencarian. Iya bisa, gue bisa bilang cosplayer udah bisa jadi pekerjaan sekarang. Oh, udah bisa disebut. Cosplayer, costume maker udah bisa jadi pekerjaan sih sekarang. Yang menurut tuh udah menjanjikan lah sekarang di Indonesia tuh ya para cosplayer. Iya. Okay. Soalnya marketnya udah bukan di Indonesia lagi, udah bisa keluar. Kalau lu udah menang sekali di sini, lu udah bisa diundang di luar negeri gitu. Berarti benar-benar jadi. Ini tuh kayak dari hobi bisa jadi ya menghasilkan. Mata pencarian gitu ya. Ini kayak lu mengerjakan sesuatu kayak ya lu seneng karena ya hobi lu gitu kan. Oke. Ini abis gini Orochimarunya minum gak sih Mar kayak serut lagi nih. Serut gitu Mar. Di luar nalar. Balik lagi di luar nalar. Gue tahu ini Mar siapa Mar? Joker Tambun. Siapa? Salah ya? Siapa sih? Masa Joker Tambun Mar, parah banget. Siapa? Ya bener sih Joker. Malu banget sih. Ini Joker ini Pak. Joker. Tapi Joker Tambun bukan? Tergantung dari logat. Oh, balik lagi ke pribadi masing-masing berarti. Ini sumpah ini
keren banget. Ini bener-bener kayak make up-nya, terus aksesorisnya ini sumpah keren banget Mar menurut gue. Makanya harus dia plus sih cosplay yang beneran meranin karakternya yang into it banget. Sesuai lah gitu. Iya. Orang Indonesia Mar? Ya. Kenapa? Orang Indonesia? Orang Indonesia semua kok. Wow. Keren sumpah. Kalau bisa dibicarain dikit, ya nggak lucu kan kalau misalnya si Kuga itu pakai helmnya di atas kepala kayak tukang ojek kan gitu. Aneh aja gitu. Taruh di sini Mar. Di sini nih. Di siku. Iya makanya jadi ya aneh aja, harusnya nggak kayak gitu kan. Soalnya kan balik lagi lo ngebawain karakter orang. Betul Mar. Gitu. Ya seru-seru lah sebenarnya. Gue rasa itu tahu ada mau jadi cosplayer. Ada penonton di iFox ID iya. mau jadi cosplayer mungkin? Ternyata menjanjikan cosplayer itu. Nggak hanya cuman hobi. Walaupun ada modalnya, ya, namun bisa jadi. Ada kemungkinan untuk menghasilkan juga. Wah, ini siapa ini Mar? Siapa ini Mar? Ini adanya Tanjiro ini Mar. Adanya Tanjiro. Tapi kenapa nggak digentong dia Mar? Tahu kan nih karakter apa? Iya, ini Kimetsu no Yaiba tahu gue ini. Yoi. Ya pokoknya kalau kostumnya oke. Ini ya, Mar, ya? Ya, tapi pemilihan bahannya harus oke banget sih. Kalau misalnya kostumnya nggak oke, dilihatnya juga rada-rada gimana gitu. Penilaian itu bahan tuh kayak dipegang juga gitu Mar sama jurinya Mar. Sebenarnya dilihat pun kelihatan sih. Kelihatan ya, apa dia niat atau enggak. Kalau niat kan pasti dia pakai yang more eksklusif gitu lagi untuk bahannya. Iya. Ibarat kasarnya bahannya kayak nggak murahan atau apa, bahannya yang lebih kira-kira nih, Mar. Lebih ke Cipadu, lebih ke Cipadu sih. Domestik. Cipadu. Keren ini Mar. Ini mungkin salah satu yang membuat Amar semangat moto-moto ini. Wah. Iya, salah satunya itu lah. Wah, ternyata ya. Gak, ini mah teman-teman gue semua jadinya. Oh, teman-teman. Iya, seru aja ngeliat. Skandal dong. Jangan bikin cerita lain dong. Ada terus coba aja cosplay. Hah? Oh, kakaknya cosplay. Ini udah cosplay ini. Ini udah kalau misalkan kayak gini pakai topi copal itu udah masuk cosplay belum? Bukan ya? Belum, ini lucu-lucuan. Oh, lucu-lucuan aja. Kalau cosplay itu belum harus kayak sebadan gitu sih, Wak, sebenarnya. Iya. Udah habis ya kayak slide gue. Oh, slide udah habis, Mar. Oke. Kita coba kali ya. Sebelum pertanyaan ini ada yang nanya nih kira-kira nih, Mar, kita sebelum pertanyaan berikutnya ada pertanyaan apa lagi? Dari kolom viewers, komentar. Viewers. Ini sumpah nih yang nonton 2000 ini. Kita. 2000 makasih ya 2000 orang yang udah nonton. Dari 2000 MDPL. 2000 MDPL. Kalian dapat sinyal kah di sana? Tepuk salut gue. Ada yang nanya Kakak admin boleh dong ditunjukin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Karena banyak banget nih pertanyaannya Pak lagi langsung pada nonton. Berarti sampai bingung Wak milihnya. Ini adalah pertanyaan terbaik dari followers penonton iFox ya. Ini ada yang nanya pertama, Bang Amar mau nanya apa langkah-langkah Bang Amar buat bisa masuk ke foto cosplayer? Ini pertanyaannya agak aneh nih. Kaki kanan apa kaki kiri dulu nih untuk melangkah? Biar kayak foto ya, kaki kanan dulu, pas udah selesai kaki kiri. Gitu. Masuk kamar mandi, denger ya. Apa langkah-langkah Bang Amar buat bisa masuk ke foto cosplayer ini? Maksudnya apa sih? Mungkin cara gimana sih step awalnya? Ya, lu bisa masuk ke komunitas kayak cosplayer gitu, Mar. Kan nggak tiba-tiba kayak, oh ini ada event cosplay lu tiba-tiba datang gitu, atau kayak gitu apa kayak diajak teman gitu, Mar? Dulu. Sebenarnya kalau misalnya punya temen yang cosplayer atau dia punya komunitas, sebenarnya bisa ikut aja sih. Oh gitu, langsung aja pokoknya. Gue mau dong motoin gitu. Iya, kalau misalnya mau datang sendiri ya datang aja misal ke event, terus ya udah foto-foto aja gitu, ngobrol sama cosplayernya. Simply kayak gini, misal ada cosplayer lagi jalan terus minta izin, mau fotoin, terus habis itu minta Instagramnya nanti di tag kayak gitu-gitu. Banyak kok yang kayak gitu-gitu sih. Simple kayak gitu sih sebenarnya. Berarti udah
secara nggak langsung itu adalah step awal untuk join jadi fotografer cosplayer ya. Jadi sebenarnya lebih kayak ke niat diri sendiri sih ya, kayak event, ngobrol sama mau ya cosplayer, gue mau fotoin dong gitu ya. Instagramnya apa nanti. Tapi mereka ada yang nolak nggak sih Mar? Kayak misalnya tadi lu bilang kan cosplay lagi jalan itu kayak diberhentiin, gue mau foto dong. Itu apakah rata-rata semuanya emang oke atau kayak sorry gitu nanti dulu? Yang lagi kalau lagi mingle sih, sebutan buat cosplayer yang lagi muter-muter lagi mingle sih harusnya bisa difoto ya. Oh, kalau mingle itu maksudnya nggak ada di atas panggung gitu, kayak lagi jalan di sekitar aja itu iya, mereka ya udah willing lah buat difoto, diajak selfie segala macam. Oh, itu udah pasti mau gitu ya. Oke, itu step pertama itu dari Bang Amar ya, kayak lu nggak usah nunggu, kayak emang lu pengen ya datang aja, terus kayak berbau raya gitu mungkin Mar ya. Iya. Nah, terus ini pertanyaan kedua, Wak. Ini apa nih pertanyaan kedua ini? Oke, pertanyaan kedua. Mas, tips gaya foto estetik mantap gitu dong. Gimana sih? Agak keluar dari cosplay, cuman mungkin Bang Amar punya sedikit tips untuk cara foto-foto estetik gitu. Apakah kameranya harus ini mah bercanda ya? Gini nih. Apa gimana gitu? Apa lensanya ditutup? Apa lensanya harus madep kita? Itu gimana, Mar? Ya sebenarnya harus tahu aja sih mau foto apa sih. Kalau misalnya karakternya serem atau karakternya lucu, fun kayak gitu-gitu harus tahu sih. Nggak bisa. Berarti kalau lo ke acara tersebut, lo harus tahu tuh di acara tersebut tuh lo mau moto apa gitu. Apakah yang tadi lu bilang serem-serem atau kayak tadi yang kayak Kamen Rider gitu nggak sih? Iya, soalnya kan lu datang cosplayer kan banyak kan. Iya. Kalau dari segi pemilihan apa sih ya, lensa kamera itu emang kayak ada yang khusus nggak sih? Khusus nggak sih Mar? Untuk foto masih cosplay? Itu, ya tergantung tempatnya sih. Oke Kak, ini kita ada pertanyaan lagi. Itu teknis sih, tergantung tempatnya aja. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada pertanyaan lagi nggak nih untuk admin? Kakak admin? Oke, ini ada pertanyaan. Oh, jadi ini pertanyaan buat Amar nih, kayak kalau untuk nge-branding diri biar dikenal banyak orang gitu, apakah harus di sosmed atau ada cara lain gitu? Apa kayak sebar pamflet atau nempel foto lu di tiang listrik di gitu? baliho gitu ya? Oh dong ya. Buat nge-branding tuh apakah harus cuma di sosmed doang atau emang ada media lain, Mar? Ya gue naruh hampir semua foto gue di Facebook sih. Oh, Facebook khusus gitu Mar ya, untuk cosplayer gitu Mar ya? Jadi yang misal gue upload di event apa, nanti uploadnya ke situ, nanti orang-orang bisa lihat di situ gitu. Gue tag nama acaranya. Ya? Iya. Ini ada pertanyaan sih Mar, tapi emang agak ini masih terkait dengan dunia cosplayer. Namun alias bagaimana juga ini harus dikasih ke lu sih Mar biar pertanyaannya. Dijawab sih, pertanyaan ini pertanyaan yang dari 2000 penonton pasti pada penasaran banget sama pertanyaan ini. Coba Kak Temi tolong bacain pertanyaannya. Jadi nih Mar, dari sekian cosplayer nih yang udah fotoin itu kan hampir ada miliaran cosplayer juta. Ya. Itu ada nggak sih Mar yang cinlok gitu? Ini serius pertanyaan dari penonton kita, thank you banget. Sumpah penonton iVox. Mungkin mengerti lu banget Mar dan ingin tahu, lo pernah cinlok sama cosplayer nggak? Misalnya tadi kayak lagi motoin apa? Pernah. Kamen Rider lu jatuh cinta sama Kamen Ridernya. Aduh. Oh pernah Mar? Cinlok Mar? Mana nih Bang Amar nih? Bang Amar? Halo. Bang Amar pas lagi ditanya cinlok langsung connection. Oh, ada nih. Gimana Bang Amar? Halo. Ya udah. Halo, clear. Gimana Bang Amar? Sebenarnya bukan cinlok sih. Gue emang suka banget sama cosplayer inilah ibaratnya. Favorit berarti ya? Iya. Ada di setiap doa. Oh, bukan. Salah Bang. Salah. Oh, tapi nggak pernah cinlok, tapi kayak cuman kenapa? Usual ya cuma suka aja gitu ya. Iya suka. Emang cakep banget sih, parah. Waduh. Wah, berarti siapa tuh cosplayer favorit Bang Amar? Soalnya tebak ya. Namanya yang bisa jawab, nanti kita kasih doa. Videonya ada di Instagram Bang Amar nggak orangnya? Nggak ada lah. Berarti di Facebook ada. Berarti di Facebook. Tapi di Facebooknya Bang Amar tuh setahu gua itu banyak banget, biar suruh milih aja Mar ya, mungkin Mar ya. Suruh tebak. Nanti kita kasih hadiah yaitu berupa doa. Bukan orang Indo, coy. Oh, bukan orang Indo. Oke.
ada pertanyaan lagi nih, tapi buat host kita. Jadi pertanyaannya aku yang bacain ya. Oke, boleh. Topi choppernya beli di mana Kak? Ada di toko apa nih? Toko oren kah? Ini nggak beli sih, lebih ke minjem. Sih, sama admin iVox. Keren nggak sih? Kebetulan dia pas ditanya, ini beli dari kapan? Ternyata dia beli dari apa? SMP. Dan nggak pernah dicuci. Dari SMP. Dari SMP. Ini di dalamnya banyak, ini ada laba-laba dikit. Kelawar. Gitu. Udah sekitar bangun koloni baru lah. Terus dipakai, terus dipakai sama KTMI, ya ampun. Ini juga tanduknya dari SMP di sini udah letoy. Gitu. Udah agak lemas-lemas gitu loh, dia udah nggak ada semangatnya lagi. Udah nggak semangat sih di SMP. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bang Amar, kayak ada nggak sih pesan-pesan buat orang-orang yang baru nyemplung ini ke dunia cosplayer, fotografi cosplayer? Ada nggak sih Bang Amar pesan-pesan tips kayak jangan malu pesan atau mie ayam, pesan nasi goreng? Lapar ya? Tenang, abis ini kita makan. Dijawab dulu ini mungkin tips-tipsnya. Ini penting ini Bang Amar buat yang baru mau terjun ke dunia fotografer cosplayer ini. Bang Amar. Ya pokoknya jangan malu-malu sih sebenarnya. Soalnya kan ya harus ngobrol sama si cosplayernya, harus tahu beberapa dari karakter yang mereka peranin lah ibarat. Terus juga ya harus ya gimana ya, nice lah sama mereka gitu. Oke deh. Tapi kayak seenggaknya biar mereka juga respect sama kita juga lebih respect sama mereka gitu. Saling menghargai berarti ya antara cosplayer sama fotografernya harus. Iya, soalnya ya bukan kita sebagai fotografer aja, maksudnya orang yang biasa aja masih nganggap sebelah mata si cosplayer ini gitu. Padahal kalau diobrolin lebih panjang sih banyak banget sih yang bisa tahu lebih banyak. Kayak malam ini nih aku lebih banyak knowledge banget dari Bang Amar. Tapi kalau misalnya yang baru mau terjun gitu Maria, terus dia nggak punya kamera, terus dia kayak cuma punya apa? Kamera HP mungkin ya? HP handphone itu memungkinkan nggak kira-kira baru untuk saat mungkin ini? Aja kok, bisa banget. Mungkin ya? Jadi emang nggak perlu malu-malu kayak, pas gue datang ke acara, jiper nih gue kamera gitu. Kamera yang lensanya putih gitu. Lensanya putih gimana? Itu yang mahal. Lensanya hitam tahu? Lensanya hitam. Ketutup. Kirain lensanya lensa olahraga. Tapi itu nggak apa-apa berarti Mar ya? Kayak lu jangan kayak kayak malu gitu ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa Mar ya? Datang aja ngobrol-ngobrol dulu. Kalau misalnya mau belajar watashi izahwa desu. Konnichiwa. Mau belajar jadi cosplayer segala macam bisa banget. Bisa ya. Kalau untuk yang mau terjun jadi cosplayer tuh gimana Mar tipsnya Mar? Harus ngumpulin uang dulu buat bisa bikin atau kayak bisa nyewa dulu gitu Mar? Kayak untuk sewa juga kayaknya sekarang udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak. Mudah banget ya. Kalaupun mau bikin ya bikin aja dulu yang gampang. Terus kalaupun ada uang lebih bisa kontak kostum maker. Banyak kok sekarang khusus ya nanti ya Mar. Buat si cosplayernya nanti ya kayak fitting segala macam. Habis itu ya kalau enggak pelajari dulu karakternya, apa yang disuka, apa yang ya pengennya kayak apa, bisanya apa, kayak gitu-gitu sih. Untuk yang para pemula itu tips dan trik dari Bang Amar. Jadi intinya jangan pernah malu sih ya, coba aja. Iya harus berani sih, apalagi kalau udah di panggung gitu. Aduh, kalau malu sayang banget. Iya. Kalau malu sayang, berarti kalau malu sayang. Bukan ya maksudnya. Gimana kalau kita sekarang closingan aja nih, mengingat durasi kita dan kita belum makan malam ya, kayaknya nasi goreng enak banget nih. Udah banyak banget ini ilmu yang dikasih sama Bang Amar tentang cosplayer ini ya, jadi kayak yang baru-baru juga udah kenal apa sih tadi kayak kata-kata baru atau kita dapat istilah-istilah baru. Iya, insight baru juga ya, ternyata anime itu nggak hanya cosplay itu nggak cuma hanya anime doang ya. Kayak jadi band atau apa tadi wrestling ya? Iya, wrestling, pegulat. Juga bisa sebenarnya. Jadi benar-benar ya luas lah gitu. Jangkauan cosplay itu. Oke.
Makasih ya Bang Amar udah sharing sama kita. Thank you juga. Ya. Semoga teman-teman yang nonton sekarang bisa dapat knowledge baru dari Bang Amar, terutama untuk bagian fotografi cosplayer. Oke. Ternyata seninya tuh keren banget ya. Dan seserius itu ya. Betul. Wah. Nggak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi merem tuh nggak bisa dipandang karena nggak kelihatan. Sebelah mata boleh dong? Masih kelihatan soalnya. Oke. Makasih buat semuanya yang udah nonton di live iPhostalk episode pertama ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.